Pranto, ya. Kalau kenal Pak Pranto, kemudian saya harus memasangkan springle dan sekaligus diambil menjadi teknisi di sini tahun 2005, Pak. Setelah itu baru kita dikenal oleh orang-orang dan di tahun 2008 saya masuk di BBP. Itu sekilas pengalaman saya tentang pertanian. Jadi di pagi hari ini memang terima kasih kepada panitia, juga Bapak Kepala Desa dan teman-teman semua yang ada di Buana Jaya, karena kami ditugaskan untuk memberikan sedikit pengalaman kepada para petani, Bapak RT, karena di balik lahan pertanian yang sudah hijau royo-royo, kita ini mau nggak mau nanti akan ada penyempitan lahan, Pak, yang mana kita harus pandai-pandai mengelola lahan di sekitaran rumahan, begitu ya. Mungkin karena konsesi tambang itu tidak bisa tidak, karena dia punya siupun, begitu ya. Sehingga kita harus terdesak, kemudian kita harus pandai-pandai memanfaatkan lahan yang sedikit ini, yang makin sedikit, begitu. Tetapi bukan tidak mungkin nanti kalau lahan ini bisa diminta oleh Pemprov, ya, misalnya Pemda, misalnya kita bisa mengelola lahan sawah kembali, itu bisa jadi ya. Tetapi untuk mengantisipasi itu kita memang harus mempersiapkan diri untuk mempunyai produk-produk yang unggulan dengan lahan sempit menghasilkan keuangan yang cukup mumpuni, begitu. Karena dengan hadirnya IKN memang kita ini sekarang dituntut untuk kreatif, Pak, ya, untuk kreatif, untuk bisa menciptakan hal-hal yang berguna buat anak cucu kita terutama, ya. Karena ke depan yang jelas kita ini akan kedatangan IKN, ya. Mau tidak mau kita harus menyuguhkan macam-macam hortikultura yang notabene dibutuhkan oleh IKN, ya. Jadi dari sekarang memang perlu kita persiapkan semuanya ini. Untuk itu, kalau hortikultura ini sebenarnya bukan hanya tanaman buah, Pak, ya. Mulai dari tomat, lombok, timun, terong dan sebagainya, termasuk buah-buahan ini. Kita masuk ke hortikultura. Walaupun nanti kita prakteknya di membuat populasi buah-buahan, tetapi tidak ada jeleknya kalau sedikit saya singgung masalah hortikultura yang lain, ya. Misalnya tomat atau lombok. Kemudian di sini memang sudah banyak petani-petani hortik yang sudah maju, contohnya Pak Kasuri, mungkin ada Pak Wakisan dulu, ya, juga Pak Saji mungkin, ya. Jadi itu memang perlu kita kembangkan sekarang ini. Jadi syarat-syarat untuk di hortik, misalnya kita ini di hortikultura, Pak, contohnya di buah-buahan memang harus punya prinsip, ya, A3, ya, anti banjir yang satu, A1, yang kedua adalah ada air, ya, yang ketiga adalah aksesnya mudah, Pak. Jadi yang dimaksud anti banjir ini janganlah hortik ini ada banjir. Kalau ada banjir yang jelas kita resiko, ya. Kemudian A yang kedua ada air, Pak. Jadi anti banjir tapi dekat dengan air, misalnya bekas lombok, bekas kurian batu bara misalnya, atau rawa-rawa lah, kita bikin embung atau gimana lah. Yang jelas harus dekat air kalau hortikultura, ya. Kemudian aksesnya mudah, Pak. Jadi walaupun kita punya hortikultura, tanaman timun, tomat, lombok dan sebagainya, tetapi aksesnya itu susah, ini akan ada kos yang nambah, Pak. Contoh, kita punya tanaman timun, di harga sekarang sudah harganya amblak, lokasinya jauh, kemudian harus ngojek, kan kosnya makin tinggi. Ini yang penting. Jadi kalau bisa ya di dekat-dekat rumah, walaupun agak susah sekarang, tetapi yang jelas jalan usaha tani ini sudah harus masuk, begitu, Pak. Itu untuk syarat penting dari
hortikultura. Kemudian yang lain-lain tentunya bapak-bapak juga sudah mengalami atau menanam di rumah, misalnya penyemaian itu memang perlu ada pelatihan Pak, karena ternyata para petani ini juga sekarang walaupun penyedia bibit itu banyak, memang perlu bisa dalam artian ini bibit itu harganya mahal. Jadi kalau beli di penangkar tuh memang terasa betul. Beda dengan kita kalau bisa menanam begitu ya. Itu sekilas hortikultura yang biasa saya tanam. Contohnya memang untuk hortikultura yang pernah saya tanam itu banyak sekali, mulai dari tanaman sayuran daun, sayuran buah, kemudian sayuran yang agak jangka panjang. Kalau bisa memang petani harus punya 3 fase tanaman, Pak. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Sehingga kita ini tidak terlepas dari ada harga, begitu. Jangka pendeknya biasanya sawi, bayam, kangkung. Kemudian jangka menengahnya biasanya lombok, tomat, terong, dan sebagainya. Oke, Pak, monggo, oke. Jadi ini perlu ada sistem ya. Jadi di jangka pendek sawi, bayam, kangkung punya, kemudian terong, lombok, tomat, timun, dan sebagainya itu punya. Kemudian yang ketiga kalau bisa pepaya, buah-buahan itu punya. Sehingga kapanpun jenengan punya panenan yang bisa untuk dipasarkan. Itu kalau bisa, Pak. Kalau tidak ya setidak-tidaknya memang jangka menengah punya, jangka panjangnya juga ada. Artinya punya tanaman tomat, terong, lombok salah satunya, kemudian ada tanaman yang jangka panjang, misalnya durian, alpukat, kemudian jeruk, dan sebagainya. Itu alangkah baiknya seperti itu. Dan kali ini yang disuruhkan ke saya adalah untuk praktek lapangan tentang okulasi, Pak ya. Okulasi tanaman buah ya. Okulasi ini memang harus ada batang bawah dan batang atas ya, atau entres ya. Sebelum melangkah ke praktek lapangan perlu kami paparkan, okulasi adalah salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Perlu saya jelaskan dulu, Pak ya, tentang bahasa okulasi. Bapak-bapak mulai sekarang tolong dirubah bahasanya ya. Banyak bapak-bapak walaupun orang itu sudah petani sejak lahir itu kalau okulasi itu dikata setek. Betul, Pak? Wah, iki setekan ini. Ngwengkel, padahal dia salah. Setek itu anggur, Pak. Anggur itu dipotong, misalnya kata Pak Prefek, dipotong misalnya 20 cm, 2 ruas ya. Itu ditancapkan, kemudian ditaruh tempat yang teduh, itu setek, langsung ditancapkan. Katu, tahu katu, Pak? Itu setek ya. Singkong itu setek. Pokoknya yang dipocok atau bahasa Jawanya, dibacok, diincep nih, itu setek ya. Jadi jangan salah. Loh, nah itu apa? Ada cangkok, ada okulasi, ada sambung pucuk ya. Ini harus dibedakan ya. Kalau cangkok ya memang harus kita mengerat cabang ya. Biasanya cabang sing ngalor ngitan ya. Jadi sinarnya penuh, itu dicangkok dulu. Dan syarat cangkok itu kalau bisa memang, bukan kalau bisa, memang harus tanaman yang sudah berbuah. Jadi kalau tanaman itu belum berbuah dicangkok, biasanya itu buahnya juga kurang bagus, kualitasnya kurang bagus ya, untuk cangkok. Dan utamakan cangkok itu memang yang cabang bagian timur, Pak, itu lebih bagus ya, itu cangkok ya. Kemudian cangkok itu
juga harus memilih tanaman ya. Tidak semuanya tanaman bisa dicangkok. Yang bisa misalnya mangga, ya, jeruk, itu bisa, rambutan bisa, langsat bisa, kemudian kelengkeng juga bisa, salak bisa, bisa. Ada yang cara nyangkok salak? Ada yang bisa? Nah, belum bisa. Mudah sekali sebenarnya. Cangkok salak sepintas saya kasih tahu. Misalnya sampai punya salak Pondok Lumut, ya kan, dari Jogja. Iki enak tapi bibite lek tuku larang ning Jogja meneh. Nah, arep anu kok koyo motak mate. Caranya nyangkok gimana? Sampai cari gelas aqua, dilubangin bawahnya Pak ya. Jangan sampai nanti kalau aku masukkan air itu mengenang di situ. Diisi media Pak. Nah, salak itu kan pasti ada tunas-tunasnya kan. Taruh di bawahnya anakan tuh. Setelah nanti akar itu masuk kurang lebih 3 atau 4 bulan, akar ini masuk Pak ke polybag tempat tadi ya, botol gelas aqua tadi ya. Setelah masuk itu dipotong Pak, dan itu dipindahkan pasti hidup. Insya Allah hidup, kebanyakan hidup. Ketimbang dipotong langsung. Kalau dipotong langsung, baik itu salak ataupun model palem ya, bunga palem, itu susah sekali. Saya sendiri sudah pernah. Ya mungkin ada sih, tapi prosentasenya itu kecil. Kalau kita hidup mungkin 20 atau 10%-nya Pak ya. Jadi untuk menyangkut salak itu caranya. Gelas aqua diisi media, kemudian tempelkan di bagian bawah anakan. Setelah akar masuk baru dipotong, pindahkan. Itu cara mencangkok salak ya. Kemudian untuk nyangkok yang lain ya tentunya bapak-bapak sudah paham kalau nyangkok itu mudah. Yang penting setelah dikerat kambium itu dibersihkan benar-benar bersih. Kalau nggak bersih masalahnya biasanya itu kembali kulitnya kembali membungkus pohonnya yang dikerat tadi. Dan untuk sekarang kita ke soal selanjutnya. Tujuan utama okulasi adalah mendapatkan jenis tanaman baru dengan sifat yang menguntungkan seperti tahan penyakit serta keunggulan-keunggulan sifat yang dimiliki oleh suatu tanaman. Jadi itu memang tujuan utamanya Pak. Jadi untuk perbanyakan bibit unggul gitu ya. Jadi misalnya jenengan mau okulasi jeruk misalnya, langkah awal yang harus dipersiapkan adalah polybag untuk menyemai batang bawah Pak. Biasanya kalau jeruk itu yang dipakai batang bawah adalah sitrun, jenis sitrun ya. Nah, jenis sitrun itu disemai biasa biji Pak, biji aja. Setelah nanti kurang lebih diameternya itu 3-5 cm ya, itu baru bisa ditempel. Tapi syarat utamanya kenapa kok harus ditempel, harus dicangkok, harus disambung begitu? Karena buah itu Pak biasanya kalau ditanam biji itu akan berubah dari induknya ya. Udahlah sampean beli mangga manis, kemudian sampean tanam bijinya bagus, tapi bentuknya itu biasanya lancir ke atas ya kan. Itu buahnya pun berubah, biasanya itu berubah. Jadi itu syaratnya memang. Kalau tanam biji, buah-buahan itu pasti akan berubah dari induknya. Itu baik rasanya, bentuk batangnya. Jadi sangat tidak dianjurkan itu sebenarnya kalau untuk buah unggul. Sehingga kita harus membuat batang bawah tadi untuk disambung dengan tanaman yang lebih bagus. Contohnya, misalnya batang bawah sitrun, kemudian batang atasnya, entresnya, itulah adalah biasanya santang madu
atau siam atau jeruk-jeruk yang lain misalnya, itu bisa saja. Itu biasanya kalau jeruk ditempel Pak, ditempel okulasi itu, diambil mata tunas dari entres ya, dari batang jeruk santamandu misalnya sudah berbuah, itu diambil entresnya itu, mata tunasnya itu kemudian ditempel ke jeruk sitrun itu ya, ke jeruk sitrun, sehingga karena jeruk sitrun ini perakarannya kuat, buahnya biasanya lebat dan tahan penyakit ya, sehingga dia itu lebih produktif untuk menghasilkan buah Pak, karena perakarannya itu suka cari makanan gitu ya. Jadi biasanya memang sitrun ini lebat sekali Pak, tapi ya buahnya sitrun memang ya asam sekali gitu, tidak bisa untuk dikonsumsi seperti biasa, kecuali mungkin buat sambal atau buat es gitu ya. Kemudian itu untuk jeruk ya. Next. Tanaman yang dijadikan sebagai okulasi atas harus memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Berasal dari pohon yang sehat, terutama bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Memang syarat utama itu tanamannya harus sehat Pak ya, sehat dalam artian rutinitas penyemprotannya, kalau memang banyak kutunya ya, misalnya kutu putih itu ya jangan lantas kita itu asal ngambil mata tunas. Jadi untuk kutu putih biasanya itu hama itu ya, bukan penyakit itu. Jadi bedakan penyakit dengan hama Pak ya. Kalau penyakit itu yang nggak kelihatan, contohnya bakteri susah dilihat mata, bakteri, jamur dan sebagainya ya, itu penyakit. Tapi kalau hama, belalang, kutu putih, trip, kupu-kupu, kutu klaper ya, itu hama. Kemudian termasuk ulat dan sebagainya ya, lalat buah ya, itu hama. Jadi penyakit dan hama itu harus dibedakan. Kadang-kadang bapak-bapak juga menyebutnya ini penyakit tanduran ini kan gitu ya, penyakit itu apa lagi kan gitu ya, padahal itu hama, sebenarnya hama. Jadi bedakan hama dengan penyakit ya. Untuk menyehatkan tanaman dari hama memang tentunya penyemprotannya Pak. Misalnya kita diharuskan untuk bebas dari hama dan penyakit, penyemprotannya kalau jeruk, durian dan misalnya anggur, itu sebenarnya obat-obatannya kalau saya boleh sebut nama merek ya, kalau saya biasa pakai Alika itu untuk kutu putihnya cukup Alika ya, Alika Regen boleh, itu untuk hama. Biasanya memang kutu putih itu setelah menempel di batang atau cabang-cabang percabangan, kemudian di bawah daun, itu memang menyerap pepohonan itu sehingga mengurangi kadar makanan yang ada di dalam ya, sehingga perlu diberantas. Kalau kutu-kutuan itu yang jelas ada obatnya sendiri, misalnya dari Regen, kemudian Alika, Agrimet, kemudian Demolis, itu kutu-kutuannya obat. Artinya kutu-kutuan itu bukan kutu-kutu buatan, bukan. Kutu-kutuan itu sejenis kutu putih dan sebagainya. Kemudian kalau untuk penyakit Pak ya, untuk penyakit misalnya sampean ini kok batangnya kok leles ya, leles itu biasanya petani ini yang memang belum modern itu bisa kena penyakit itu karena kurangnya ini ya, kurangnya memberikan fungisida atau kalau boleh kita katakan yaitu fungisida itu tidak rutin begitu ya. Jadi petani ini biasanya kalau sudah kena baru kita waduh ini kena apa kan gitu ya. Tetapi kalau petani yang sudah maju, baik itu tanaman sehat ataupun belum kena serangan, itu memang rutinitasnya penyemprotan itu pasti. Jadi diimunisasi Pak istilahnya. Jadi kalau memang punya tanaman misalnya jeruk ada 100 pohon, memang harus 15 hari sekali katakanlah itu penyemprotan ya.
Penyemprotan misalnya fungisida, kalau ada bakterisida dan insektisida. Fungisidanya misalnya ditan, salah satu ya, ditan, antrakol misalnya. Itu pilih salah satu aja, yang murah-murah aja dulu. Ditan, antrakol, kemudian kembali ke regen, kemudian regen bukan fungi. Ini kuproxat, nordok misalnya, itu ya. Jadi itu diikutkan satu, inseknya satu. Misalnya sampean mau pakai regen sama ditan, disemprotkan 15 hari sekali. Insya Allah itu untuk pencegahan penyakit dan untuk penanggulangan hama ya, untuk di tanaman biasa. Kalau sampean pengen ngasih pupuk daun misalnya, pupuk daun cukup gandasil. Kalau masa-masa vegetatif sebelum pembuahan itu biasanya yang warna hijau ya, gandasil B daun. Tapi kalau sudah mulai pembungaan, ada pentilnya, itu gandasil B yang merah ya. Itu untuk pupuk daun. Jadi boleh di mix bersama atau dicampur bersama ya. Pupuk daun, kemudian fungisida dan insektisida. Bahkan kalau saya nyemprot itu 4 macam, Pak. Jadi yang pupuk daun, zat perangsang tumbuh, kemudian fungisida dan insektisida. Rutinitasnya harus, itu insya Allah tanaman-tanaman bisa sehat, Pak ya. Ini masih insya Allah karena ketentuannya tetap pada yang kuasa kan begitu ya. Tapi kalau dilaksanakan itu bukan tidak mungkin ya, daun akan mulus, hama juga enggan mendekat begitu. Itu tetapi kadang-kadang memang saya sendiri teledor juga ya, karena sibuknya tanaman yang lain, kadang-kadang jeruk pun tidak pernah disemprot begitu ya. Tetapi selalu diawasi, kalau memang sudah membahayakan ya harus disemprot gitu. Kemudian untuk jeruk khusus ini ya Pak ya, saya kasih gambaran. Jeruk itu kapan dibuahkan ya, karena jeruk itu sejak disemai kemudian diokulasi umur 8 bulan ini sudah membawa bunga, Pak. Jadi jangan terlalu bangga dulu. Kalau memang sampai pengen jadi petani jeruk, jangan membuahkan di bawah 1,5 tahun. Jadi jangan jerukku ini usuk wah, sewenang di wah nih kabeh Pak. Ya, itu salah sebenarnya. Kalau bisa di bawah 2 tahun, di atas 1,5 tahun baru dibuahkan. Terus buahnya kalau buah gimana? Diguntingi Pak. Amerika eman-eman masih sebesar kelereng sudah harus dihabiskan. Kalau besar sedikit sampai jadi jeruk keras, terus eman-eman Pak. Karena jadi duit itu. Tetapi dampaknya pada batangnya nanti. Jadi nggak bisa awet gitu. Nggak bisa awet. Karena apa? Dia harus menanggung beban berat ya. Beban berat kesana kemari, sementara umurnya belum sampai begitu ya. Jadi diingat Pak ya, kalau mungkin tidak semuanya akan petani durian, petani alpukat ya. Yang jelas ada petani jeruk, karena jeruk juga sangat dibutuhkan di Kalimantan ini. Jadi kalau bisa memang kita ya dengan pelatihan ini nanti bisa semai jeruk sendiri, cari jeruk sitrun, kemudian disemai dan diokulasi sendiri begitu. Dan syaratnya memang yaitu jangan sampai membuahkan di bawah 1,5 tahun. Kalau bisa di bawah 2 tahun, atas 1,5 tahun ya. Terus tadi dikeluhkan juga bapak-bapak ya, mencari bibit sitrun itu susah ya kan. Caranya gimana? Sampean kalau sudah punya pohon jeruk, kemudian yang okulasi sudah ya, kan ada mungkin beberapa petani bapak-bapak punya, itu coba dipelihara di bagian bawahnya tempel Pak. Kan ada tempelannya ya, okulasi. Yang dipelihara kan yang ke atas ini, sementara yang bawah ini harus dirempel. Coba pelihara satu, ini dijadikan sitrun aja, tapi yang atas dibuang. Ini untuk membuat supaya sampean punya buah jeruk sitrun, karena sitrun sangat dibutuhkan
bijinya untuk menjadi batang bawah. Saya juga tempo hari itu sudah melihara tapi dipotong sama anak bos. Dipotong jadi nggak jadi besar sudah. Jadi saya juga ada jeruk sekitar 140 batang ya yang sudah sedang berbuah. Tetapi ya memang kemarin sempat kemarau jadi agak kurang buahnya begitu. Kemaraunya cukup panjang gitu ya. Itu untuk jeruk ya. Kemudian kita melangkah selanjutnya nekle. Umur batang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ini tadi untuk entresnya ya, untuk batang atas, untuk tempelnya. Jadi janganlah entres itu bibit yang terlalu tua, yang sedang-sedang aja, gitu ya. Jadi terus pengambilan mata tunasnya itu juga yang benar-benar sehat, ya. Kalau bisa tuh memang lebih ke cabang yang menghadap ke matahari pagi, ya. Itu pengambilan mata tunas itu sebaiknya seperti itu, Pak. Nah, jadi memang untuk durian juga seperti itu ya. Durian itu pengambilan mata tunasnya memang harus sudah berbuah terutama ya. Misalnya biji atau batang bawah itu durian melak misalnya, yang durian lokal sih aja. Karena kalau durian lokal itu yang jelas sudah adaptasi sama alam sini. Kalau kita durian dari Jawa kadang-kadang juga nggak mau buah, walaupun itu sudah diopulasi. Contohnya montong, sitokong, misalnya durian, kan durian jenisnya banyak ya. Perkawinan montong sama sitokong itu ada otong, kemudian ada petruk, ya kan? Banyak sekali itu. Memang otong, ada otong. Jadi sitokong dengan montong itu dinikahkan, dikawinkan, itu jadinya durian otong. Sama cari di Google kalau nggak percaya, itu ada, bukan main-main nih, ada betul. Jadi itu, ya. Kemudian beberapa petani juga ini ada keluhan, durian saya itu udah gede-gede Pak, udah berbunga, tapi kok gak gelem nyantol, ya, grok terus, ya. Pertama ini tambahan aja ini ya, daripada untuk pengalaman. Jadi sesuai dengan durian kepunyaan BPT ya, dulu memang susah sekali berbuah. Perlakuan apa saja memang agak susah berbuah. Tapi kata-kata orang itu, orang tua terutama orang tua dulu itu ada yang mitos, ada yang betul Pak. Ya, jadi kadang-kadang mitos, kadang-kadang juga benar-benar terjadi bagus. Contoh pertama kalau yang memang teori itu benar-benar bisa dipraktekkan ya. Kalau durian itu tempatnya itu di daerah lembab-lembab dan pupuknya itu banyak Pak, itu paling suka rontok itu. Karena karbohidrat yang naik ke atas itu terlalu banyak Pak. Terus caranya membuahkan gimana kalau kayak itu? Soalnya tanpa dipupuk pun suburnya luar biasa. Nggak, ada itu. Ada yang nggak berbuah. Itu syarat pertama, dibuacoi Pak. Dari tanah batang itu dibuacoi lagi gampang Pak. Kulitnya itu kurang lebih 1,5 meter lah segini. Dibuacoi itu biar keluar itu karbohidrat itu, dikurangi. Tapi itu di tahun pertama pun belum tentu buah setelah pembuahan itu. Nah kalau belum buah Pak, terus dibacoi terus. Atau diikat pakai kawat Pak, kurang lebih kawatnya sebesar lidi lah ya, itu dirangkap dua, diikat. Setelah diikat, dikurangi itu, insya Allah mau buah. Contohnya di BPT Pak Sadi ya, dulu sebelah kiri kantor tidak mau buah sama sekali. Kemudian ada 5 batang durian di sana itu nggak mau buah sama sekali. Terus saya lukain lah, batangnya saya lukain mulai dari tanah sampai 1,5 meter ke atas. Terus saya lukain betul. Nah,
Setelah saya lukain, tahun pertama belum mau buah, tahun kedua belum. Saya ikat Pak pakai kawat. Akhirnya sekarang buah. Mau buah memang kalau. Jadi memang bisa masuk akal. Tapi jangan dilakukan. Ada yang kadang-kadang mitosnya orang tua Pak. BH-nya ibu-ibu itu loh diikat kan. Iya. Bisa jadi mungkin kebetulan gitu ya. Karena nggak masuk akal kalau BH aja. Kecuali tali gotang. Lah tali gotang ya tali di kowawat itu no. Tuh ikat insya Allah. Tapi ada itu BH ada. Bahkan kukusan. Dulu ada kukusan ya, kalau sekarang nggak ada. Kukusan buat nanak nasi itu di kawat nih gini. Itu di batang pete biasanya. Ya. Sekarang menjalar ke pete. Pete nggak mau buah rontok terus. Ini juga nggak masuk akal ya. Cuma obatnya itu aspirin. Puyer bintang 7. Dikocok 3 ya. Jadi kulitnya itu dibuka gini. 1, 2, 3. Kemudian puyer itu satu saset, ikat Pak. Teman saya itu namanya Top ID itu borong pete. Senjatanya cuma aspirin. Jadi lainnya peti rawah didorong selawe tahun. Terus diobati itu. Ya, gombel terus Pak. Jadi yang punya peti itu akhirnya ya betul gitu. Tapi itu rahasia buat pemborongnya gitu. Jadi kalau jenengan punya peti kok bendule pakai tapi merotol, itu memang aspirin ini. Atau nggak mau berbuah. Pusing berarti ya? Pak ya. Oh betul. Ya akan mirip-mirip aja. Yang jelas itu obat apa ya? Turun panas ya. Sakit kepala. Bintang 7 nomor 16 Pak. Itu hal yang bisa dilakukan itu. Ini nggak ngapusi loh ya. Bener. Nanti dikira ngapusi. Jadi jangan sampai pete itu diikuti pakai